Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Trisanandar dari NPM J1B0 18052. Berikut video pembelajaran saya. Yang pertama yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Terbentuk dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini memperjelas tujuan dibentuknya OJK yang tidak hanya melakukan pengawasan prudensial bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lalu, tugas utama OJK berdasarkan pasal 6 yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lainnya maupun otoritas keuangan lainnya. OJK diberi mandat khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan. Pengawasan sistem keuangan secara umum. Yang pertama, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal atau pajak. Dalam hal ini, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal. Yang kedua, Bank Sentral sebagai otoritas moneter. Dalam hal ini, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter, khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi. Dan yang terakhir, Otoritas Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam hal ini, memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Hal ini terkait pengaturan dan pengawasan yang dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh Bank Sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya. Lalu jenis bank berdasarkan fungsi. Yang pertama, Bank Sentral, yaitu merupakan institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Lalu di Indonesia, Bank Sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Umum. Menurut peraturan Bank Indonesia, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa atau lalu lintas pembayaran. Lalu, jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendalinya. Kepemilikan pemerintah pada bank dikoordinasikan oleh Menteri Negara yaitu BUMN. Yang ketiga, yang kedua, bank milik swasta nasional. Seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Yang ketiga, bank milik asing, yaitu bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing, di mana pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali atas bank tersebut. Jenis bank berdasarkan status. Yang pertama, bank devisa. Bank yang memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Yang kedua, bank non-devisa. Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dan batas negara dalam mata uang rupiah. Bank berdasarkan kegiatan operasional. Yang pertama, bank konvensional.
merupakan bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bunga merupakan harga yang ditetapkan bank dalam memasarkan produk-produk bank. Bank memberikan bunga kepada nasabah untuk menarik dana mereka, seperti tabungan, giro, dan deposito. Lalu Bank Syariah. Bank Syariah berada di Indonesia pada tahun 90-an. Pendiri Bank Syariah di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan pemerolehan keuntungan. Yang keempat, barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Dan yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Produk-produk perbankan. Yang pertama, giro. Rekening giro atau biasa disebut current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja. Dengan menggunakan warkat cek dan bilet giro, semua warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro. Lalu tabungan. Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan tunai mandiri atau bisa disebut ATM. Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang berupa jasa atas tabungannya, seperti rekening giro. Besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dan deposito. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam, sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya, jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Lalu kredit usaha merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya. Lalu kegiatan usaha bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, menyediakan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan hasil unjuk, cek, atau sarana lainnya. Yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
Yang kedelapan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kesembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang kesepuluh, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Market conduct, yaitu perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun, dan menyampaikan informasi, lalu menawarkan, membuat perjanjian atas produk atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dengan tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank yang gagal yang tidak berdampak sistemik, dan memiliki wewenang yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Dan yang terakhir, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Itulah video pembelajaran dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.